Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaannya pagi ini? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Baik, pada kesempatan ini sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita serahkan hidup jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Mau membawakan kita dalam doa. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Kita berdoa ya. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses pembelajaran kami. Beri bukalah hati dan pemikiran kami agar kami bisa memahami apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru kami yang mengajari kami. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan, ketabahan, agar mereka bisa mengajari dan mendidik kami dengan baik. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nanti silakan dengarkan nama-Mu baik-baik. Saya bacakan di sini. Yang absen nanti bilang absen ya. Yang sakit bilang sakit. Yang pertama, Audalia Sartika Gula. Ada Pak. Syahlan Marcel S. Gula. Ada, Pak. Jonathan Putra Gula. Ada, Pak. Masih ada semua? Ada. Ada yang sakit? Tidak. Siapa yang bisa memimpin kita dalam menyanyikan lagu wajib nasional? Saya Pak. Siap, ya silakan. Dari Sabang sampai Silakan berdiri. Oke. Baik, silakan kembali. Baik, kita akan mulai proses belajar mengajar kita pada hari ini. Perhatikan gambar di atas ini. Ada yang bisa membaca ini? Siapa yang bisa baca ini? Ya, silakan. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu adalah materi kita yang kita pelajari hari ini. Tapi itu judul besarnya. Judul kecil yang kita bahas hari ini adalah tentang pembentukan BPUPKI. Sebelum proses belajar mengajar kita, nanti kita akan melaksanakan literasi terlebih dahulu. Kita akan membaca terlebih dahulu. Buka halaman itu sudah membuka? Oke, saya minta kepada Jonathan untuk membacakan halaman 3 di belakang. Jonathan, silakan berdiri. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Terima kasih. Sudah mendengarkan tadi kan? Sudah. Apa fungsi membaca supaya kita lebih paham apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang pembentukan BPUPKI. Oke, silakan lihat gambar di atas. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Siapa yang bisa membaca ini? Silakan. Ya. Mampu menganalisis pembentukan BPUPKI dan mampu menyatakan pendapat tentang pembentukan BPUPKI. Oke, bagus. Siapa yang bisa? Tadi silakan. Mampu meneladani sikap dan kepemimpinan pokok BPUPKI. Bagus. Itu adalah tujuan. Sudah melihat gambar ini di atas? Oh, apa gambar ini? Foto tentara Jepang pada saat masuk ke Indonesia. Apa tadi? Foto tentara Jepang pada saat masuk ke Indonesia. Tanggal berapa masuknya Jepang ke Indonesia, menguasai Indonesia? Saya Ya, silakan Tiara. 8 Maret 1942. Kenapa Indonesia menerima Jepang? Nah, siapa? Oke, silakan Esther. Karena Jepang mempunyai semboyan. Apa semboyan mereka? Jepang pemimpin Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Apakah sudah dilaksanakan oleh Jepang? Tidak. Mereka bohong kan? Iya. Silakan perhatikan gambarnya di sini. Ini apa? Pelaksanaan kerja paksa. Siapa yang melakukan itu? Jepang. Jepang. Apa itu kerja paksa? Ya, apa itu? Dewi? Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke
Kita lanjut ya. Ini apa yang berkaitan itu? Perbudakan bangsa. Oke, kita lanjutkan. Apa yang kamu lihat pada gambar di atas? Pembentukan PPKI. Kapan dibentuk BPUPKI? 1 Maret 1945. Siapa yang membentuknya? Jepang. Jepang. Kenapa Jepang membentuk BPUPKI? Apa urusan mereka? Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia ketika Jepang sudah mulai mengalami kekalahan dalam perang dunia kedua. Apakah ada tujuan Indonesia juga? Ada. Apa itu tujuan Indonesia? Memproklamasikan kemerdekaan. Kita lanjutkan di sini. Apa saja tugas dari BPUPKI? Ya, silakan Esther. Membahas dan menyusun dasar negara Indonesia. Perhatikan gambar itu, Jess. Siapa ini? Ketua BPUPKI. Siapa namanya? Siapa wakilnya? Siapa ini? Apa jabatannya? Lanjut. Yang ini? RT Suroso. Dari ketiga gambar ini di atas, perhatikan ya. Sudah memperhatikan gambar ini di atas? Kenapa ada orang Jepang? Oke, siap dulu ya. Karena yang membentuk BPUPKI itu orang Jepang dan sekaligus memantau bagaimana persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, siapa yang tahu BPUPKI itu? Siapa? Pegangannya. Silakan dari ini. Badan Penyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seandainya ada kalian pada saat dibentuk BPUPKI, apa yang Anda lakukan? Saya akan menjadi anggota BPUPKI. Apa? Saya akan menjadi anggota BPUPKI. Siap jadi anggota BPUPKI? Siap. Siap. Aduh, luar biasa. Terima kasih. Ada lagi? Bagaimana kalau itu tuh? Saya akan mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada lagi? Silakan. Saya akan tidak menerima kalau orang Jepang yang membentuk BPUPKI karena telah nyata Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 tanpa bantuan sekalipun dari orang Jepang. Itu dia ya. Dia mengatakan tadi dia juga setuju kalau orang Jepang yang membentuk BPUPKI kalau hadir pada saat itu. Maka dari itu kepada anak-anak kami, saya akan membagikan kelompok kita. Ya, kelompok kita akan membagikan di sini untuk kita bahas materi ini. Ada tadi. Ya, saya bagi kelompok ya. Yang saya sebut namanya nanti supaya mengambil tempat di posisi kelompok ini. Kalau kelompok 2 saya katakan nanti di sini kelompoknya, dan kelompok 3 di sana. Ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Nanti kalau saya sudah bagikan kelompoknya wujud tangan, saya sebutkan namanya wujud tangan, ambil posisimu dan jaga jarak. Karena kita masih dalam pandemi. Jadi saya sebut namanya Esther Angeli Guler. Mana orangnya? Yang kedua kelompok 3 Dewi Martini Guler. Oke. Aldalia Sartika Guler. Ada Pak. Oke. Nestapa Kurniati Guler. Ada Pak. Nestapa. Wisma Junedi Epaphroditus. Ada Pak. Ya, itu adalah kelompok. Iya. Setelah itu nanti, setelah kalian membahas, maka saya berikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Dan yang lain nanti akan menanggapi. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Saya bagikan ya, ini adalah LKPD. Ini sama siapa? Dipilih satu kelompoknya ya. Ini siapa satu kelompoknya? Oke, silakan berdiskusi. Di sana di LKPD itu lembak pincar siswa ada soalnya, ada soal, ada
ada 3 soal dan silakan diskusikan bersama. Apa itu jawaban? Kalian harus bertukar pikir dan saat itu nanti habis kerja maka silakan kalian nanti mempresentasikannya. Ya, kita tampilkan kalau sudah semua ya. Kalian nanti persilakan dan tanggapan nanti kelompok yang lain menanggapinya. Kan deh. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang tertera dalam LKPD. Untuk mempersingkat waktu kepada teman kami Tiara untuk mempresentasikannya kepada teman kami di Posla. Oke, silakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pertanyaannya yaitu bagaimana caramu melawan penjajahan pada era globalisasi ini. Cara saya adalah 1. Menggunakan bahasa daerah setempat kita tinggal agar bahasa daerah kita tidak punah. 2. Berpakaian dengan sopan. Selain itu melindungi tubuh kita dari panas matahari. Berpakaian dengan sopan juga dapat meningkatkan derajat kita. Baik, jika ada pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman Islam. Saudara telah menjelaskan tadi tentang bagaimana melawan penjajahan di era globalisasi. Dalam hal ini, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kembali kepada kelompok saudara. Apa saja penjajahan dalam lingkungan sekolah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Alda dari kelompok 3. Salah satu contoh bentuk penjajahan di lingkungan sekolah adalah malas belajar, melawan aturan dan tata tertib, tidak menghargai bapak ibu guru dan teman sebayanya, cabut les, mencontek saat ujian. Jadi itu semua bentuk dari penjajahan. Oleh karena itu, sifat dari penjajahan yang kami jelaskan tadi kita jauhkan dan jangan kita lakukan karena sangat berdampak negatif terhadap diri kita sendiri. Terima kasih. Dari awal tadi sudah kita mempelajari tentang BPUPKI dan saat ini kita sudah juga mengerjakan LKPD dan sudah mempresentasikannya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada, saya tahu. Oke, silakan Dewi, silakan menyimpulkan. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini adalah 1. BPUPKI dibentuk oleh Jepang yang direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Kedua, anggota BPUPKI berjumlah 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari pihak Jepang. Oke, itu adalah kesimpulannya yang disampaikan oleh si Dewi Mar. Materi selanjutnya minggu depan kita bahas adalah pada halaman 5 sampai halaman ke-11. Dan untuk menutup proses belajar mengajar kita, seperti pada awal tadi kita telah berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini? Oke, Eva, Prodisi Krismanya. Silakan Krisma berdoa. Teman-teman kita bersatu dalam doa juga akan berada di dalam kita masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih kepada Allah kami dari mulai pembelajaran kami hingga mengakhir hingga kami dirasakannya sampai hari ini. Tuhan, setelah itu akan berpisah dari tempat ini, meninggalkan dan Tuhan akan dapat menolong dalam syukur. Amin. Demikian proses belajar mengajar kita pada hari ini. Saya sapa kita dalam bahasa daerah kita Nias. Ya